Doa ini harap dibaca paling tidak 5 kali lah setelah sholat atau ketika hendak jima. Bacanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syuddali aslah warfa'li sadrah wasahhil alayya mudkhalah wa makharajah warzuqni ladzatahu wa habli dzurriyyatan salihatan tuqatilu fi sabilik. Ini dibaca setiap sholat paling tidak 5 kali atau 5 kali sebelum jima. Allahumma, wahai Allah, syuddali, tegangkan, kuatkan, ketatkan, li, untukku aslahu, uratnya, warfa, dan tinggikan, mencuatkan, li, untukku, sadrahu, bagian depannya zakar, wasahil, dan mudahkan alayya, kepadaku, mudkhalahu, masuknya, wa makharajahu, dan keluarnya, masuknya zakar dan keluarnya zakar pada farjinya istri. Warzuqni, dan berikanlah rizki, ni, kepadaku, ladzatahu, pada kenikmatannya, wahabli, dan berikan untukku, dzurriyyatan, keturunan, salihatan, yang baik, tuqatilu fi sabilik, tuqatilu, yang berperang, siapa dzurriyyah, fi sabilika, pada jalanmu ya Allah. Ini adalah bacaannya seorang imam yang terpercaya. Beliau adalah orang alim, Al-Laits bin Sa'ad, seperti yang ada dalam kitab Raudhatul Muhibbin halaman 256. Jadi dibaca Allahumma syuddali aslah warfa'li sadrah wasahhil alayya mudkhalahu wa makhrajah warzuqni ladzatahu wa habli dzurriyyatan salihatan tuqatilu fi sabilik. Dibaca, semoga bermanfaat, menjadikan zakar itu kuat, berurat, mencuat, dan memberikan kenikmatan luar biasa kepada istri kita atau istri-istri kita yang halal. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merangsang istri diranjang. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tariqatu itharati zawjati fil firashi. Cara merangsang istri fil firashi, diranjang. Tajannab, jauhilah olehmu, lamsal mahbali, menyentuh farji atau vagina, awit thadyaini, atau kedua puting atau kedua payudara, fi bidayati marhalatil muda'abati, di awal fase bercumbu rayu. Faqad yabdu al-amru muz'ijan jiddan. Terkadang nampak urusannya itu muz'ijan jiddan, mengagetkan sekali, lil mar'ati, bagi seorang perempuan. Wa mu'liman ba'da syai'i, dan terkadang juga malah menyakitinya. Illam takun al-mar'atu biqimmatil istitharati. Illam takun, jika tidak ada, al-mar'atu, siapa wanita, biqimmatil istithara, berada di puncak perangsangan. Terus apa? Karena ini disuruh dihindari, disuruh dijauhi. Fayumkinu, maka mungkin, muda'abatu dhahri, apa, mencumbui punggung, awil katifaini, atau kedua pundak, warraqabati, dan leher, wa mantiqati khalfil udhunaini, dan daerah
tepat di belakang kedua telinga. Wal ihtidhani, dan pelukan. Wat taqbili, dan kecupan. Wastitharati mantiqatil batni, dan merangsang wilayah perut. Wal khasirati, dan pinggang. Bil lamsi, dengan sentuhan al khafif, yang ringan. Jadi ketika merangsang ini bukan kemudian langsung pada alat reproduksi atau pada organ vitalnya, bukan, tapi harus ada sentuhan, ada cumbu rayu, itu pun dengan sentuhan-sentuhan yang halus. Ini diterapkan kepada pasangan halal Anda, bukan pada yang lain ya. Ngaji kayak gini tujuannya adalah baik. Ketika kamu berhubungan seksual bersama istrimu, kalian itu betul-betul bisa menikmati syahwatnya istri dengan terangsangnya yang maksimal, sehingga kalau pakai bahasa balaghahnya itu yang berkeringat tidak hanya kamu dan istrimu, kamarmu juga ikut berkeringat, kira-kira begitu. Pada siang hari ini kita akan mengkaji kajian yang berhubungan dengan urusan seksual. Di sana ada beberapa kondisi atau beberapa pemicu yang menyebabkan perempuan ini dalam urusan seksualnya, libido seksualnya itu mengalahkan laki-laki. Kondisi-kondisi ini dalam salah satu al-maqalah al-arabiyah itu ada 4 kondisi. Cuma saya akan mengkaji 2 saja. Satu biar videonya tidak terlalu panjang. Yang kedua karena 2 poin yang saya ambil ini sifatnya lebih merata. Bagaimana itu? Kita akan mengkajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna hunaka, bahwasannya di sana, ba'dal halati, sebagian beberapa kondisi, wal awamili, dan beberapa pemicu, allati tatafawwaqu, yang mengungguli fiha, pada sebagian kondisi dan beberapa pemicu itu, almar'atu, siapa perempuan, fi syahwatil jinsiyati, dalam urusan libido seksual, anir rajuli, daripada laki-laki. Abrazuha, adapun yang paling nampak dari sekian kondisi dan faktor-faktor ini atau pemicu-pemicu ini apa saja? Di situ ada 2 yang akan saya jelaskan. Pada 2 ini kita akan paham 2 keadaan, 2 kondisi atau 2 pemicu yang menyebabkan perempuan ini syahwat seksualnya itu mengungguli laki-laki, sehingga laki-laki harus paham dan mengantisipasinya agar tidak keok ketika diajak jima sama pasangannya. Al-ula, adapun kondisi atau pemicu yang pertama, al-mar'atu, adalah perempuan, allati tumarisu, yang membiasakan ba'du anwa'ir riyadati, pada sebagian beberapa macam olahraga, al-anifati, yang keras, olahraga yang menguras banyak keringat, banyak tenaga. Hiya, perempuan yang sedemikian, aktsaru syahwatan minar rajuli, lebih besar libidonya, syahwatnya, daripada seorang laki-laki. Haitsu innaha, di mana sesungguhnya perempuan itu, tazidu, adalah melebihi, min hormoni testosteron, dari hormon testosteronnya, wabitali, selanjutnya, tuaddi, mengakibatkan, ilartifa'i syahwatil jinsiyati, pada peningkatan syahwat seksualnya, indaha, di sisi perempuan itu. Jadi yang pertama ini adalah perempuan yang suka berolahraga keras. Maka perempuan yang sedemikian syahwatnya lebih besar daripada syahwatnya laki-laki, karena hormon testosteronnya itu lebih. Seperti itu. Ketika kelebihan hormon testosteron ini, maka juga akan mengakibatkan pada naiknya syahwat seksual atau libido seksual pada wanita itu.
Wathaniyatu, yang kedua, indama yu'ani, ketika mengalami ar-rajulu, siapa orang laki-laki, min ba'dil amradi al-muzminati, dari sebagian beberapa penyakit kronis, misli dhaghti, seperti tekanan darah, kemudian wasukari dan diabetes kencing manis, wal qalbi dan penyakit jantung, khususnya mardhal kabidi, orang-orang yang punya penyakit liver, lianna hormonal unusati, karena hormon kewanitaannya orang-orang yang sakit liver itu, hormon kewanitaan ini apa maksudnya? Hormon estrogen. Karena hormon estrogennya orang-orang yang sakit liver tadi yartafi'u indahum, yartafi'u menjadi meningkat apa hormon estrogen tadi, indahum di sisi mereka. Bitali takunur ragbatul jinsiyatu indal mar'ati a'la minar rajuli, dan lebih lanjut keinginan seksual di sisi istrinya, di sisi perempuannya itu lebih besar daripada yang laki-laki. Artinya ketika seorang suami itu terkena penyakit tekanan darah, hipertensi ya, dan penyakit diabetes, kemudian penyakit jantung, penyakit liver, mereka yang mengalami penyakit ini, maka hormon estrogennya justru menguat, hormon kewanitaannya menguat. Sementara istrinya itu, ya toh, keinginan seksualnya justru lebih tinggi daripada sang suami. Loh kok bisa? Ya karena suaminya malah meningkat sisi kewanitaannya, sisi estrogennya. Seperti itu. Sehingga orang menjadi sehat ini penting. Untuk menjadi sehat kita harus menjaga kesehatan, biar tidak ada yang terzalimi, khususnya pasangan kita.